Arti dari brandnya Maskerade itu artinya topeng. Kenapa dia topeng? Karena saya jual pakaian tenun dan khas Makassar khususnya. Jadi itu menggambarkan untuk anak muda bahwa ini loh kita Makassar. Jadi arti dari brand Aminda itu adalah nama saya, dan nama saya itu gabungan nama dari kedua orang tua saya. Jadi Amin dan Ida. Dan itu merupakan suatu keberkahan menurut saya dan insya Allah akan mendatangkan keberuntungan ke depannya. Nama usaha saya adalah Rumah Anya Mandiri dengan brand El Sakral. The Luxury Asset diambil dari kata luxury yang artinya mewah. Aset itu singkatan nama anak saya, Aska. Rapo itu kita ambil dari bahasa Bugis Makassar, artinya buah. Jadi kenapa kita angkat nama brandnya adalah buah? Karena itu sebenarnya secara filosofis punya makna bahwa apa yang kita lakukan dengan daur ulang, dengan sampah kantong plastik ini bisa membuahkan hasil. Unga Tawa Handmade itu diambil dari nama kecil saya. Ya, ibu saya sering panggil saya Unga gitu. Dan Tawa itu adalah artinya mengandung doa-doa baik, harapannya mengandung doa-doa baik. Jadi waktu itu saya lulus kuliah 2017. Namanya kota besar ya, susah cari lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi di situ kebetulan saya punya hobinya memang di tenun, di khas-khas dan budaya. Jadi kalau saya berbisnis atau berjualan itu sejak 2015, karena saya memang dari Parepare, saya pindah ke Makassar, saya kuliah sambil berjualan. Nah di tahun 2020 saya membentuk atau pendidikan Aminda ID yang di dalamnya itu merupakan brand sendiri. 2017 di mana waktu itu yang membangun usaha ini tuh baru saya sendiri. Hingga saat ini kami sudah ada lebih 20 orang yang bekerja sebagai pengrajin di sini. The Luxury Asset pertama didirikan tahun 2014, bulan November. Jadi Rapo itu berdiri 20 Juni 2020. Jadi bertepatan dengan pandemi. Waktu itu kan pas pandemi bingung mau ngapain. Akhirnya coba riset and development pas di awal-awal pandemi. Unga Tawa Handmade itu sebenarnya awalnya adalah workshop. Jadi kita nggak buat produk, jadi hanya workshop kriya. Mengajarkan berbagai macam jenis kriya itu mulai berdiri di tahun 2013. Dan sebenarnya juga itu salah satu keresahan saya sebagai anak muda di tahun itu. Kenapa sih orang Makassar khususnya ya nggak pede pakai tenun sama lontara? Jadi goalsnya Maskerade itu memang dipakai sama anak milenial kayak gitu. Yang mendorong saya untuk berbisnis saat ini yaitu waktu itu 2015 saya dari Parepare pindah ke Makassar. Waktu itu orang tua saya ekonominya kurang baik. Nah pada saat itu saya memang mau kerja sebagai barista, pelayan di kafe-kafe, tapi jadinya saya jualan. Itu awalnya itu Aminda Shop dan sekarang sudah jadi Aminda ID. Kan kita tahu tuh di Makassar itu banyak sekali eceng gondok. Nah dari situ saya berpikir bagaimana caranya saya bisa membuat usaha ini. Yang pertama saya pikir kalau saya bisa membuat usaha ini maka begitu banyak orang yang akan saya berdayakan. Sebenarnya saya mendirikan usaha ini target saya awalnya bukan karena bisnisnya yang saya lirik, tetapi lebih ke pemberdayaan masyarakatnya. Yang mendorong kami itu karena niatnya ingin memajukan lontara, batik lontara di Makassar supaya bisa lebih eksis dibanding batik dari daerah lain. Sehingga kami berharap banyak warga Makassar, warga Sulsel yang menggunakan batik lontara di kesehariannya. Saya rasa bahwa potensi kita untuk meng-create sebuah brand itu juga sangat besar potensinya. Apalagi kalau kita lihat pasar di Indonesia bagian timur ini kan masih kurang pemainnya. Nah dari situlah saya merasa bahwa sepertinya anak muda ini kalau kita buat brand ada banyak sumber daya yang kita bisa maksimalkan untuk pengembangan bisnis ke depannya. Karena hobinya memang passionnya dirajut, jadi banyak benang yang saya beli. Nah waktu itu suami saya bilang, ih kenapa ya sekali benangmu? Jadi mulailah dari situ, ini benangnya mau diapain ya? Akhirnya saya buat workshop. Buat workshop, ternyata workshop ini menjual gitu. Ternyata ada nilai komersil, mulailah di situ akhirnya oh menghasilkan ya, lanjutlah workshopnya. Akhirnya lanjutlah sampai sekarang produk-produknya. Waktu saya mulai bisnis ini kan Makassar masih tidak familiar lah sama tenun sama lontaran seperti saat ini. Jadi itu tantangannya, saya harus bawa ke bergaul sampai ke gedung kesenian, saya promosikan ke dinas-dinas bahwa ini ada brand lokal yang berbusana tentang tenun dan lontara.
dan kami fokuskan memang untuk anak muda. Jadi kalau tantangan yang ada di Aminda itu banyak sekali, tapi salah satunya itu adalah di bidang SDM. Kita ini perlu diisi bekal-bekal pengetahuan yang banyak, jadi saya dan tim harus belajar lebih banyak lagi supaya bisa ikut dengan ritme Aminda yang lagi berlari ini. Jadi tantangan terbesar kita, utamanya anyaman, itu adalah di saat musim hujan. Jadi musim hujan kayak begini itu toh, kayak tadi kita lihat itu, kita kan setelah proses anyaman kita masih butuh finishing, dan setelah finishing itu dijemur. Nah, dari kalau misalnya musim hujan begini, ya kita masih butuh kayak di oven atau ya bagaimana lah caranya kita bisa pengerti. Waktu penjualan menurun COVID itu kita adakan diskon besar-besaran agar produksi tetap berjalan. Terus cara mengatasi saingan yang banyak tiba-tiba muncul juga jual itu, kami makin berinovasi, mengeluarkan motif-motif terbaru, koleksi-koleksi terbaru yang beda dari biasanya agar penikmat lontara atau customer kita tidak bosan. Karena kalau dibandingkan dengan Jakarta ataupun Bali, kota-kota besar, social enterprise itu kan sesuatu hal yang sudah tidak asing gitu kan bagi orang-orang. Nah, untuk menerapkan konsep bisnis sosial di Makassar itu butuh pendekatan-pendekatan yang pasti tidak mudah juga, karena harus mengedukasi juga masyarakat tentang bisnis seperti apa, utamanya orang-orang yang mau terlibat. Jadi karena produk handmade itu produk buatan tangan, jadi produksinya kan terbatas. Nah, biasanya skill pengrajinnya juga itu beda-beda gitu. Ada yang memang tarikannya bagus, ada yang kurang. Nah, di sini itu tantangan terbesar bagaimana memproduksi sebuah produk agar dia sama gitu semuanya dan kualitasnya sama. Jadi caranya bagaimana kita membuat produk dibuat per part. Jadi misalnya amiguruminya tuh dibuat kepalanya bagian ini yang buat ini, bagian itu yang itu. Produk andalannya saya itu kimono yang berbahan campuran dari katun sama tenun dan lontara. Jadi dia bisa dipakai dengan cewek cowok, semua umur, semua acara, pokoknya all size, all type, pokoknya dia bisa dipakai semuanya. Itu yang paling best seller sih. Pembeda kita dengan brand-brand lain itu adalah yang pertama itu kita main di sol. Jadi Aminda itu solnya tinggi gitu, cocok untuk kita cewek-cewek Indonesia yang badannya mini-mini. Jadi ada solusi yang Aminda kasih. Produk unggulan kami saat ini itu ada tas sama tempat tisu kayak gini. Jadi kenapa tas paling bestseller di tempat kami, karena itu sering dijadikan sebagai goodie bag atau sebagai souvenir untuk tamu-tamu dari luar. Makanya saya selalu standby banyak begini karena selalu ada dadakan, pesanan dadakan. Produk andalan kami atau unggulan yaitu craft lontara voal. Kenapa unggulan? Karena kami menggunakan bahan voal yang adem, tegak, dan tidak gampang kusut saat dipakai. Nah, yang paling rekomen dan banyak dibeli itu adalah white tote bag. Dan white tote bag ini tote bag yang ukurannya cukup besar dan itu banyak digunakan untuk merchandise di perusahaan-perusahaan ataupun juga secara penjualan satuan yang sangat tinggi penjualannya. Memberi atau menjual pengalaman, jadi kita membuat kriya, terus yang dijual adalah bagaimana membuat kriya itu, pengalaman membuat kriyanya. Sedangkan produk lanjutannya adalah produk-produk amigurumi atau produk-produk rajutan lainnya. Ini merupakan produk turunan dari pagelaran seni atau misalnya workshop-workshop tadi. Jadi memang ada nilai value-nya lebih gitu. Kan ceritanya ini kita dari kampus, otomatis siapa sih yang mau lirik kita dari kampus? Bukan siapa-siapa. Yang pertama notice saya di pameran di Rotterdam itu orang dinas pariwisata Kota Makassar. Dibelilah bajunya, pokoknya nggak gratisan kayak gitu, betul-betul dibeli. Dan puncaknya kemarin, salah satunya ke kepala dinas kan, dia pakai bajunya saya di acara F8, itu sih. Jadi dampaknya luar biasa kalau menurut saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pariwisata Kota Makassar yang telah mendukung Aminda sampai sejauh ini. Karena Dinas Pariwisata selalu memperkenalkan Aminda di kegiatan-kegiatan pemerintah
di Kota Makassar. Selain itu, Dinas Pariwisata Kota Makassar selalu memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk Aminda selalu berkreasi dan berkembang. Dengan adanya kerjasama dengan Dinas Pariwisata, produk-produk kami bisa dikenal. Kami juga dimudahkan dalam hal ini di digital marketingnya, kemudian produk kami bisa dipromosikan di yang Parekma ya. Makin banyak masyarakat yang lebih mengenal batik Lontara, apalagi dengan hadirnya Parekma, makin membantu brand-brand lokal seperti kami agar lebih dikenal di kalangan luas. Sebelumnya sebenarnya kita sudah jadi official merchandise untuk Rapo X Tourism Makassar. Jadi untuk tamu-tamu dari pariwisata atau orang-orang yang datang ke Makassar itu kalau ke Dinas Pariwisata akan dapat merchandise dan itu adalah produk dari Rapo. Jadi aplikasi Parekma itu adalah platform digital yang membantu kita untuk bisa lebih promosi. Nah, kenapa? Karena ini kan aplikasi official ya. Jadi promosinya juga mungkin lebih terarah dari dinasnya gitu. Jadi malu-malu lagi sekarang pakai brand lokal. Apalagi khusus brand Makassar. Stop mie dulu, utamakan mie dulu UMKM tak. Kayak gitu aja. Karena ada khasnya juga di dalam, saling membantu. Oke. Semoga produk-produk lokal bisa dihargai di negeri sendiri. Semoga makin banyak masyarakat khususnya kalangan muda yang menggunakan brand-brand lokal, batik Lontara. Semoga bisa dipakai di kesehariannya, bukan hanya di acara-acara formal. Semoga masyarakat juga bisa melihat bahwa produk-produk lokal sekarang itu sudah bagus-bagus kok, sudah keren-keren dan memang secara nilai atau kualitas itu sudah berbeda dari mindset lokal pada tahun-tahun sebelumnya gitu.